Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninita Sakinah Nijananda. Hari ini saya akan menceritakan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang laki-laki yang baik hati. Ia berasal dari keluarga yang kaya. Meski demikian, ia tidak sombong. Kelembutan hatinya tercermin pada sifatnya. Ia adalah orang yang dermawan, suka menolong sesama, dan sangat pemalu. Suatu ketika, Utsman berkunjung ke rumah Nabi. Ketika Umar berkunjung, betis Nabi dibiarkan terbuka. Begitu Utsman berkunjung, betis Nabi ditutupi oleh kain celananya. Setelah menyelesaikan urusannya, Utsman pun pulang. Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa saat Umar datang betismu terbuka, tetapi saat Utsman datang betismu kamu tutupi?" "Karena Utsman sangat pemalu," jawab Nabi. Utsman bin Affan adalah hartawan, kekayaannya sangat melimpah. Meski demikian, ia tidak pelit. Ia menjadi menantu Rasulullah SAW untuk kedua putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka sebutannya adalah Zunnurain, yaitu pemilik dua cahaya. Sejak Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, banyak budak yang mengikuti ajarannya, sehingga mereka disiksa oleh tuannya. Utsman merasa iba dengan kekayaan yang dimilikinya. Utsman memerdekakan banyak budak agar terbebas dari kejahatan majikannya. Kebiasaan memerdekakan budak itu terus ia jalankan. Setiap hari Jumat, ia memerdekakan banyak budak dan bersedekah. Ia tidak pernah merasa takut kehilangan uang untuk melakukannya. Hal itu membuat Nabi memuji namanya. Utsman disebut-sebut sebagai salah satu penghuni surga yang hidup di dunia. Suatu ketika Madinah sedang kekeringan. Air bersih sulit diperoleh. Utsman dan masyarakat Madinah harus antri untuk memperoleh air bersih. Kaum muhajirin terbiasa meminum air Zam-Zam. Di Madinah, air sumur yang rasanya mirip seperti air Zam-Zam adalah sumur Raumah. Tetapi sumur itu milik seorang Yahudi. Ketika kekeringan, Yahudi memperjualbelikan airnya. Ia menarik bayaran yang sangat tinggi kepada para muslimin. Hal itu membuat mereka resah. Utsman berniat membeli sumur itu untuk menolong mereka. Awalnya si pemilik sumur enggan, tetapi setelah diberi harga yang sangat tinggi oleh Utsman, akhirnya ia menyerahkan sumur itu. Utsman menyerahkan sumur itu kepada kaum muslim agar dapat diambil airnya secara gratis. Sejak saat itu, kaum muhajirin dan warga Madinah bersuka cita dapat mengambil air sumur dengan gratis. Hingga saat ini, sumur peninggalan Utsman itu masih ada. Pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah terjadi paceklik. Banyak petani gagal panen gandum dan kurma, sehingga persediaan makanan di Madinah menipis. Warga Madinah terancam kelaparan. Suatu hari, puluhan unta datang membawa karung berisi bahan makanan. Rupanya itu adalah milik Utsman. Bahan makanan itu dimasukkan ke gudang. Melihat hal itu, para pedagang Yahudi berdatangan untuk memborong makanan milik Utsman. Mereka menawar dengan harga yang sangat tinggi. Utsman meminta mereka membayar 10 kali lipatnya. Mereka tak sanggup. Utsman berkata, "Allah lah yang sanggup membayar ini dengan 10 kali lipat. Maka aku sedekahkan di jalan Allah. Aku memberi semuanya kepada fakir miskin." Ketika Utsman bin Affan menjabat khalifah, kekuasaan Islam telah meluas ke berbagai negara.
Akibatnya banyak perbedaan bahasa dan dialek. Hal itu membuat perbedaan dalam membaca Al-Quran. Perbedaan itu sering menimbulkan perselisihan di antara sesama umat Islam. Bahkan hampir menimbulkan peperangan di antara sesama umat Muslim. Para sahabat melapor kepada Khalifah Utsman. Khalifah menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pembukuan Al-Quran. Acuannya adalah mushaf yang pernah dikumpulkan di masa Abu Bakar. Setelah selesai disalin, mushaf acuannya dikembalikan kepada Hafsah, putri Umar bin Khattab sekaligus istri Rasulullah. Sedangkan mushaf-mushaf salinannya dikirim ke berbagai negeri. Umat Islam akhirnya kembali bersatu dan terhindar dari perang saudara. Mushaf itu menjadi acuan umat Islam dari masa ke masa hingga saat ini. Di masa kepemimpinan Khalifah Utsman, beberapa gubernur kurang cakap dan sering mengecewakan rakyat. Hal itu dimanfaatkan musuh untuk menghasut rakyat agar melakukan protes ke Madinah. Melihat keselamatan Khalifah Utsman terancam, para sahabat meminta putra-putra mereka untuk berjaga di rumah Khalifah. Tetapi Khalifah meminta mereka untuk pulang. Khalifah sendiri yang akan menenangkan masyarakat. Awalnya para demonstran hendak kembali ke rumah mereka setelah bertemu Khalifah. Namun keputusan berubah di tengah jalan. Khalifah Utsman difitnah. Sekelompok orang itu kembali ke Madinah dan mengepung rumah Khalifah. Akhirnya orang-orang itu nekat memasuki rumah Khalifah. Mereka berbuat jahat kepada Khalifah hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Khalifah Utsman meninggal dunia pada usia 80 tahun. Dan yuk kita teladani sifat Utsman bin Affan. Beliau adalah orang yang dermawan, pemalu, lembut hatinya, dan penuh tanggung jawab. Allah dan Rasulullah SAW menyayanginya. Cukup sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.